Hari kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal. Sebelum menuju surga atau neraka, umat manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, semua manusia hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika orang tua, suami, dan anak di sebelahnya diseret oleh malaikat, mereka tidak akan saling menolong karena lebih mementingkan diri mereka sendiri. Namun, ada manusia yang tidak henti-hentinya ke sana kemari memohon kepada Allah untuk keselamatan umatnya. Pada saat matahari begitu terik, beliau memanggil manusia untuk diberi minum. Siapakah dia sebenarnya? Beliau adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terakhir ini menjadi satu-satunya manusia yang paling sibuk luar biasa pada saat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur di hari kiamat nanti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan membawa burak, lalu malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian surga. Malaikat Israfil berkata, "Wahai roh yang baik, kembalilah ke tubuh yang baik." Maka kubur itu terbelah dua. Pada seruan yang kedua, kubur itu mulai terbongkar. Pada seruan yang ketiga, ketika Rasulullah berdiri, Rasulullah membersihkan tanah dari atas kepala dan janggutnya. Kemudian dilihatnya kondisi di sekitar yang sudah rata dengan tanah. Nabi Muhammad kemudian menangis sehingga mengalir air matanya ke pipi. Beliau bersabda, "Wahai Jibril, gembirakanlah aku." Ia menjawab, "Lihatlah apa yang ada di hadapanmu." "Bukan itu pertanyaanku." Jibril kembali berkata, "Adakah kau tidak melihat bendera kepujian yang terpasang di atasnya?" Rasulullah bersabda, "Bukan itu maksud pertanyaanku. Aku bertanya kepadamu akan umatku. Di mana perjanjian mereka, niscaya akan kuatlah pertolongan pada hari ini. Aku akan mensyafaatkan umatku." Jibril menyeru, "Wahai sekalian makhluk, datanglah kamu semua ke tempat perhimpunan yang telah disediakan oleh Allah." Umat-umat datang dalam keadaan satu-satu kumpulan. Setiap kali Nabi Muhammad berjumpa satu umat, beliau akan bertanya, "Di mana umatku?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, umatmu adalah umat yang terakhir." Saat Nabi Muhammad berkumpul dengan umatnya, beliau bersabda, "Wahai umatku," mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu." "Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujud sebelum aku mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikan kepadaku kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umatku ini. Mereka kehausan di bawah terik matahari yang sangat panas ini." Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, berilah minum kepada umatmu." Kemudian Nabi Muhammad memanggil umatnya dan memberikannya minum. Rasulullah padahal dijamin masuk surga. Ditampakkan padanya surga Firdaus yang akan ditempatinya, namun ia tidak tersenyum sedikit pun dan hanya mengatakan, "Umatku." Nabi terus memberikan minum satu persatu, bahagia sekali ketika bertemu umatnya seperti bertemu kekasih lama dan memberikan minum. Setelah minum satu teguk, maka manusia tidak akan haus selama-lamanya. Setelah memberi minum umatnya, Rasulullah bersujud lagi. "Ya Muhammad, kenapa engkau sujud?" Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah. Kemudian Allah berkata, "Bangun Muhammad, akan aku berikan apapun yang engkau minta." "Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat." Allah pun menjawabnya, "Maka tunggulah mereka di ujung sirat." Nabi kemudian menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, "Ya Allah, selamatkanlah umatku." Maka yang amalnya banyak dia lewat dengan mudah, namun ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika tahu umatnya masih banyak yang ada di dalam neraka, Nabi Muhammad langsung bersujud lagi. "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang engkau inginkan?" "Ya Allah, selamatkanlah seseorang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji kurma." Lalu Allah menyetujuinya. Nabi langsung ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebesar biji kurma. Ketika bertemu dengan Rasulullah, umat ini habis disiksa dan tubuhnya luka parah. Kemudian Rasulullah memeluk mereka dan mempersilakan masuk ke surga. Setelah tidak ada lagi, Nabi Muhammad kembali sujud di hadapan Allah dengan sujud yang sangat lama.
Di sujud yang lama itu Nabi menangis. Lalu Allah berkata, "Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung." Kemudian Allah pun mengizinkannya. Akhirnya Nabi Muhammad pergi lagi ke neraka. "Wahai malaikat, keluarkan umatku yang di hatinya ada iman sebesar biji jagung." Keluar lagi, sekian ribu dan sekian juta umat Nabi Muhammad. Apakah sudah selesai? Ternyata tidak. Nabi Muhammad kembali lagi menghadap Allah lalu bersujud dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah berkata, "Ya Muhammad, bangkitlah, apa yang engkau inginkan?" "Ya Allah, keluarkanlah umatku dari api neraka, yang di hatinya ada iman sebesar biji zarah." Nabi Muhammad kembali berlari ke neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya yang di dalam hatinya terdapat iman, walau sekecil biji zarah di dalam hatinya. Setelah itu, kembali lagi menghadap Allah. Nabi Muhammad kembali sujud. "Ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal, kecuali hanya mengatakan, 'La ilaha illallah,' maka Allah pun mengizinkannya." Nabi Muhammad kemudian kembali lagi ke neraka, menyelamatkan kita atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Jangan lupa terus support channel ini, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya.